Selamat malam, perkenalkan kami dari kelompok 1. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mika Deborah karena sudah mengizinkan kami untuk memperbaiki hasil diskusi kami, yaitu tentang ragam bahasa dan juga fungsi bahasa serta penggunaan EYD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ruth Anastasia Simatupang. Dan saya Yanti Borne Baho. Sebelumnya saya persilakan buat Ruth terlebih dahulu memulai presentasi kami. Oke, di sini yang pertama saya bahas adalah tentang pengertian daripada bahasa, ragam bahasa, dan juga fungsi bahasa. Bahasa adalah sarana komunikasi antara anggota masyarakat dalam menyampaikan ide dan perasaan secara lisan dan juga tulisan. Nah, sedangkan ragam bahasa dapat diartikan sebagai variasi pemakaian bahasa yang timbul sebagai akibat adanya sarana, situasi norma, dan bidang pemakaian bahasa yang berbeda-beda. Maka ragam bahasa dapat dilihat dari 4 segi. Nah, 4 segi yang pertama itu adalah segi sarana pemakaian, yang kedua segi situasi pemakaiannya, dan yang ketiga segi norma pemakaian, dan yang keempat segi bidang pemakaiannya. Nah, ada juga fungsi bahasa. Fungsi bahasa secara umum dipakai sebagai alat mengapresiasikan diri, alat komunikasi, alat adaptasi sosial dalam lingkungan dan situasi tertentu, serta menjadi kontrol sosial. Nah, untuk mengenal lebih jelas tentang ejaan yang disempurnakan atau EYD dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjut dalam mengenal lebih jelas tentang ejaan atau EYD atau ejaan yang disempurnakan. Pertama-tama, pengertian ejaan dan EYD dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat KBBI. Ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi atau kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Dari beberapa pengertian tadi, bisa dikatakan kalau ejaan adalah cara dalam menuliskan kata atau kalimat dengan benar, dengan memperhatikan penggunaan huruf serta tanda baca yang benar. Ejaan yang disempurnakan atau lebih sering disingkat menjadi EYD adalah aturan dasar ejaan dalam bahasa Indonesia yang hingga sampai saat ini masih digunakan. Ejaan tidak semata-mata hanya digunakan untuk menulis kata atau kalimat dengan benar. Ejaan juga memiliki fungsi yang cukup penting dalam penulisan bahasa Indonesia. Berikut fungsi ejaan diantaranya ialah: pertama, sebagai pembakuan dalam membuat tata bahasa agar semakin baku. Kedua, membuat pemilihan kosakata dan istilah menjadi lebih baku. Ketiga, sebagai penyaring unsur bahasa asing ke bahasa Indonesia sehingga dalam penulisannya tidak menghilangkan makna aslinya. Dan yang keempat ialah penggunaan ejaan dapat membantu mencerna informasi dengan lebih cepat dan mudah karena penulisan bahasa yang lebih teratur. Berikutnya ejaan dan contohnya dilansir dari buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang disingkat PUEBI yang ditulis oleh Kemendikbud RI. Terdapat beberapa aturan dalam penulisan ejaan yang benar. Yang pertama, huruf abjad dalam bahasa Indonesia terdapat 26 huruf abjad, yaitu A, B, C, sampai Z. Dan yang kedua ialah huruf vokal. Dalam bahasa Indonesia terdapat 5 huruf vokal, yang diantaranya ialah A, I, U, E, dan O. Dan yang ketiga ialah huruf konsonan. Dalam bahasa Indonesia terdapat 21 huruf konsonan, diantaranya ialah B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Nah, yang berikutnya ada huruf kapital. Huruf kapital ini mempunyai berbagai jenis pemakaiannya. Yang pertama itu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama di awal kalimat. Dan yang kedua, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Dan yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti contoh Tuhan. Dan yang selanjutnya ada juga huruf miring. Huruf miring juga mempunyai jenis pemakaiannya, yaitu yang pertama, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Yang kedua, ada huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Dan yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing.
Baik, sekian hasil presentasi kami. Lebih kurangnya kami ucapkan minta maaf dan Terima terima kasih.